Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim, para ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, keji sepuh, jajaran pimpinan, takmir, ketua Masjid An-Nur, Gria Santa, para hadirin, hadirat jamaah salat subuh, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah dan nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat, ikhwani wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah, gimana kabarnya? Sehat semua? Ini puasa hari yang keberapa? Hari yang kesekian harinya ya. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun yang telah lalu. Dan semoga kita diberikan panjang umur berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kajian kita tentang ciri spesifikasi orang yang bertakwa. Simpel saja, Habib ambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang insya Allah kita semua nyaris hafal 5 ayat tersebut. Habib bacakan dari kitab Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Suratul Baqarah Madaniyah. Hadirin hadirat, surat Al-Baqarah ini Madaniyah. Artinya surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sudah hijrah meninggalkan Makkah dan beliau sudah berada di kota Madinah, maka disebut Madaniyah. Dan ada juga surat lainnya disebut surah Makkiyah. Artinya surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di kota Makkah, belum hijrah ke kota Madinah. Hadirin hadirat, Rasulullah itu berada di kota Makkah. Periode Makkah itu 13 tahun lamanya. Setelah itu meninggalkan Makkah, hijrah ke Madinah, kira-kira nyaris 10 tahun lamanya. Maka 13 tahun pertama periode Makkah terjadi berbagai macam peristiwa
dan Allah Ta'ala menurunkan berbagai macam ayat dan surat. Maka masing-masing ayat, masing-masing surat itu ada cerita kronologi sejarahnya, ada setting sosialnya. Itulah yang kemudian disebut dalam ilmu tafsir disebut dengan asbabun nuzul. Begitu pula ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah, banyak ayat dan surat yang Allah turunkan di kota Madinah juga tak lepas dari peristiwa setting sosial yang terjadi di kota Madinah. Nah, Al-Quranul Karim, surah yang pertama, surah Al-Fatihah itu Makkiyah. Surah yang kedua ini, suratul Baqarah adalah Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. 5 ayat dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim yang diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam surat Al-Fatihah ada khilaf silang pendapat. Qurra'u Madinah wa fuqaha'u Basrah, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, laysat minal Fatihah wa laysa minal Qur'an wa innama ji'a biha litabarruk wa tayammun. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, juga bukan bagian dari seluruh Al-Quran, tetapi ji'abiha, dia dibaca, ditulis litayammun wa tabarruk. Satu, agar mendapatkan keberkahan ketika membaca Al-Quran, dan fasl bainas suwar, sebagai tanda pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, fuqaha wa qurra'u Makkah wa fuqaha'ul Kufah. Yang kedua, para ahli Quran, para qurra dari kota Makkah, gitu ya, kota Makkah, dan dari fuqaha'u Kufah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim juz'un minal Fatihah wa laysat min sairis suwar. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama, tetapi tidak menjadi bagian dari surat-surat yang lainnya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama bagi surat Al-Fatihah, tapi Bismillahirrahmanirrahim tidak menjadi ayat pertama bagi surat-surat yang lain. Adapun madhabus Syafi'i wal Imam Sya'bi wal Mufassirin, adapun yang menjadi pilihan al-Imam Syafi'i dan para ahli tafsir wa fuqaha'ul Hijaz, mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim juz'u minal Fatihah wa juz'u min sa'ir suwaril Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama, dan Bismillahirrahmanirrahim juga bagian dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena li'annaha yuktabu fil mushaf bi khattil mushaf. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu tetap ditulis dalam seluruh mushaf Al-Quran dengan khat tulisan yang sama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, masih ada di zaman beliau sudah berpesan, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian menulis aku dari Rasulullah kecuali Al-Quran saja.
di zaman Rasul yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Hadis nggak boleh ditulis. Yang boleh ditulis adalah Al-Quran. Tidak sampai di situ saja, Rasulullah kemudian melanjutkan, "Waman yaktubhu anni ghairal Qur'an." Siapapun yang sudah terlanjur menulis dari aku dan bukan Al-Quran, fal yamhu, hendaklah hapus. Hapus. Kalau bukan Quran, hapus, kata Rasulullah. Tetapi bismillahirrahmanirrahim tidak dihapus oleh para sahabat. Andai kata bismillah itu bukan dari Al-Quran, tidak mungkin seluruh sahabat diam saja membiarkan bismillah berada di dalam Al-Quran. Sebab inilah Imam Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim juga menjadi bagian dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali suratul Bara'ah atau surat At-Taubah. Baik. Ini tentang bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada khilaf silang pendapat ya. Kalau mazhab Syafi'i yang mayoritas penduduk Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, maka bismillahirrahmanirrahim selalu dibaca. Selalu dibaca karena memang Al-Qur'an. Mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia, ya, mereka antara memelankan dan tidak memperjelas bismillahirrahmanirrahim, tapi tetap dibaca. Gitu ya. Mazhab Hanafi yang menjadi mayoritas orang-orang yang ada di negeri Balkan, Turki, Kurdi, Uzbekistan, sampai Bosnia, Serbia, Austria, itu penduduk asli yang beragama Islam, mereka rata-rata bermadzhab Hanafi yang tidak dengan bismillahirrahmanirrahim sama sekali. Ini noise dari mana nih noise-nya? Kadang-kadang berarti ada sesuatu ya. Something wrong. Tiba-tiba kresek-kresek. Baik, bismillahirrahmanirrahim, jelas? Oke. Habib bisa cerita karena kemarin habis dari Turki. Turki itu mazhab Hanafi. Oleh-olehnya alhamdulillah kita bisa sholat di Masjid Hagia Sophia yang kemarin, Hagia Sophia kemarin adalah malam pertama bagi Hagia Sophia untuk merasakan kembali sholat sunnah tarawih. Setelah 88 tahun mulai rezim Turki sekuler baru muncul, ditutup, kemudian 4 tahun kemudian dibuka sebagai museum. Kemudian 2018 muncul suara dan wacana dikonversi menjadi masjid lagi, tapi penentangan dari Eropa, UNESCO, PBB dan bla 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 begitu banyak. Tapi akhirnya perjuangan 3 tahun, ya sekarang sudah bisa digunakan sebagai masjid dan sholat tarawih. Ala kulli hal, sedikit cerita. Kemudian Masjid Hagia Sophia ya, yang ditaklukkan pada masa Muhammad Al-Fatih menjadi Sultan Mehmed yang pertama ya. Maka masjid itu dimodifikasi sedemikian rupa, di depannya juga menjadi mihrab, kemudian ada mimbar dan ada ornamen kaligrafi ayat suci Al-Quran. Masjid ini bagus sekali tapi gak ada kaligrafinya sama sekali. Ya, Sofia itu dan masjid-masjid yang ada di Turki yang dibangun oleh para sultan itu kaligrafinya indah-indah, bagus-bagus ya. Ada ayat suci Al-Quran, ada hadis, ada kata-kata mutiara di. Pokoknya kaligrafinya indah-indah. Seni, art ya. Itu yang membuat Hagia Sophia tetap ramai dikunjungi karena memang seni ya, art. Kemudian masjidnya juga ada ornamen tulisan besar sekali ya, Allah Muhammad ya, Allah Muhammad di pilar-pilar gitu, Allah Muhammad, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Hasan dan Al-Husain, ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang Turki atau Sultan Muhammad Al-Fatih
Ternyata sosok yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, dan mencintai para sahabat. Sehingga nama-nama mereka diabadikan di dalam masjid. Oke, lanjut. Oke, ayat yang pertama, qauluhu ta'ala alif lam mim. Kapan-kapan tak ceritakan lagi lah. Supaya menjadi ilmu barakah dan manfaat. Baik. Ayat yang pertama, qauluhu ta'ala alif lam mim. Alif lam mim. Qala al-mufassirun ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه. Firman Allah, qauluhu ta'ala alif lam mim, dan beberapa ayat-ayat lainnya yang merupakan huruful hija, susunan huruf hijaiyah tapi tidak membentuk kata. Tidak membentuk kata. Alif lam mim ini kalau dalam kamus bahasa Arab ini noun kah, kata kerja atau kata benda atau kata bantu, preposition kah, verb kah atau noun kah? Ini bukan kata yang ada maknanya, tapi susunan huruf dan banyak. Ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada apa lagi? Nun, apa lagi? Qaf, apa lagi? Kaf, ha, ya, ain, sad, apa lagi? Yasin, apa lagi? Sod itu, apa lagi? Toha. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang itu susunan huruf hijaiyah tapi tidak membentuk kata yang jelas. Kalimatnya minal mutasyabih, itu adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Memang maknanya nggak jelas. Minal mutasyabih, yang maknanya tidak jelas. Memang abu-abu. Alladzi ista'thara Allah Ta'ala bi'ilmi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan makna dan rahasianya, wahiyya sirrul Quran, dan itu merupakan rahasia Allah letakkan di dalam Al-Quran. Kalimatnya ista'tharallah bi'ilmih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan maknanya, rahasia Allah Ta'ala. Rahasia hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan bisikan dari Allah Ta'ala tentang maknanya. Fanahnu nu'min bi zahiriha, maka kita beriman dengan zahirnya bahwa itu adalah ayat suci Al-Quran, firman Allah. Wa nakillul ilma fiha ilallah Ta'ala, kita serahkan ilmu makna tafsir rahasianya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fa'idu dzikriha talabul imanu biha. Kenapa Allah menyebutkan ayat-ayat yang mutasyabih itu? Talabul imani biha. Kita mendapatkan ujian untuk mengimani ayat-ayat tersebut. Ini alif lam mim. Qal Abu Bakar As-Siddiq fi kulli kitabin sir wa sirullah ta'ala fil Qur'an awailus suwar. Sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, setiap kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul itu ada kunci-kunci rahasianya. Ya, kunci rahasia yang Allah letakkan dalam Al-Quran adalah awailus suwar, ayat-ayat pertama yang ada di dalam surah. Ini juga qal Ali, al-Imam Ali bin Abi Thalib juga, li kulli kitabin safwatun wa safwatu hadzal kitab hurufut tahajji. Setiap kitab suci itu ada substansi yang paling inti. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada safwah, substansi yang paling inti. Apa itu? Hurufut tahajji, huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayat pertama alif lam mim, ada pertanyaan?
Enggak ada. Enggak ada. Apa yang ditanyakan? Oke. Memasuki ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Terjemahannya dzalikal kitab, kitab itu, kitab tersebut yaitu Al-Qur'an, la raiba fi, ay la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitab ay hadzal kitab wa huwal Qur'an. Al-Qur'an ini atau Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ragu atau enggak Pak terhadap Al-Qur'an? Ragu atau tidak? Ragu atau tidak, Bu? Kenapa Ibu tidak meragukan? Yakin itu kalau benar-benar memahami dan merasakan. Kalimat yakin itu berat loh ya. Deep itu dalam. Pertama itu faham. Faham dulu, understand. Setelah faham, understand itu trust, iman dan percaya. Iman dan percaya. Ini untungnya puasa, Rek. Coba enggak puasa. Karena setelah itu ada namanya feel, merasakan. Kalau sudah merasakan baru namanya yakin. Yakin itu bisa ainul yakin, bisa haqqul yakin. Jadi ada level ya, ada level kedalaman. Ada level kedalaman. Kita ngomong terhadap Al-Qur'an, gitu kan? Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, kita memahami Al-Qur'an enggak? Waduh, angel ya. Ini kalau levelnya para ulama mufassirin, mereka orang-orang yang soleh, itulah sebabnya. Kenapa sih bacaan Fatihah mereka kok lebih jos dan ampuh daripada kita? Kita khatam Quran nggak pati ngefek, nggak pati mandi. Masih jauh loh ya, masih faham, understand. Kemudian iman itu trust, kemudian feel, merasakan, kemudian yakin, menemukan. Ada yang ainul yakin, ada haqqul yakin. Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Ketika ditanya bagaimana sih akhlak Rasulullah itu, maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Loh, kalau kita memang memahami, menguasai, mengimani Al-Qur'an kayak Nabi gitu. Pertanyaannya, kita sehebat Nabi kan? Wah. Maka pertama yang paling terluar itu faham, understand. Kita memahami Al-Qur'an enggak? Faham Al-Qur'an enggak? Dikit. Padahal kalau sudah paham baru bisa lebih deep lagi, bisa lebih dalam. Apa itu trust? Kamu bisa iman. Iman itu belum tentu merasakan. Percaya itu belum tentu merasakan, Pak. Ini sayangnya Ramadan puasa. Saya kalau majelis taklim ini harus ada susu. Wih. Ya masak teh, Bu. Kalau masjid atau musola lain saya ngomongnya teh. Kalau An-Nur Griasanta semegah mewah ini susu dong. Masa masjid semegah ini minum teh, Rek? Please deh. Ya, kalau masjid atau musola lain tirakat di sini ya pertambahan gizi lah, perbaikan gitu loh. Andai kata ya, ini cuma contoh dan andai kata saja. Di depan Habib ada segelas susu.
Semoga menjadi kenyataan kelak. Amin, Allahumma amin. Segelas susu gitu kan, segelas susu. Kita melihat dengan panca indera, kita melihat dengan mata. Maka kita understand, kita paham gitu ya. Kalau yang ada di gelas ini adalah susu. Paham kan? Kalau di dalamnya segelas susu. Setelah itu bagaimana? Kita percaya enggak? Iman enggak? Trust enggak kalau ini susu? Ya insya Allah kita bisa mengatakan iman, trust kalau itu memang isinya susu. Jadi paham dulu kemudian trust. Paham itu karena ada kemampuan mencerna logika. Maka setelah itu, setelah understand, setelah paham, baru bisa mengimani. Trust, iman. Tapi apakah hadirin wal hadirat sebagai jamaah di situ merasakan? Feel? Enggak, karena ini susu saya. Yang bisa minum, yang bisa merasakan hanya saya. Iman Anda hanya trust, enggak sampai feel. Iman kita terhadap Al-Quran, gitu kan? Iman kita terhadap Al-Quran, ya sebatas iman, trust, percaya. Susu tadi yang minum saya trust, saya paham, understand. Saya trust, percaya dan iman. Tapi saya juga merasakan minum, feel. Begitu pula isi Al-Quran. Innallaha ma'as-sabirin. Faham? Faham. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Beriman? Beriman. Merasakan enggak? Merasakan enggak? Nah, kalau merasakan berarti Allah Ta'ala sudah pernah mengujimu dengan bala dan musibah. Terkadang untuk merasakan, Allah Ta'ala berikan kita musibah, berikan kita bala, berikan kita cobaan. Kenapa? Supaya engkau merasakan, ini loh sabar. Biar kamu merasakan sabar. Kalau hidup enak-enak, terus bilang sabar, nggak bisa. Nggak bisa. Maka akhlak Rasulullah kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Sepanjang hidup berjibaku dengan ujian itu. Lah, kok lah? Iyalah. Begitu ya? Dalam. Baru setelah itu ainul yakin wa haqqul yaqin. Oleh sebab itu para ulama, para salihin, mereka aulia Allah hidup dalam kepedihan dan kesusahan tambah senang. Iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Madinah di atas tikar beralaskan tikar di bawah pohon kurma, beliau istirahat berbekas di pipinya, berbekas di tangannya. Umar menangis, ya Rasulullah, Al-Qaisar wa Kisra, itu loh Julius Caesar itu loh, dan Kisra Anushriwan yang ada Persia itu, fi uburin wa qusur, mereka di gedung-gedung istana-istana megah, mereka bermadani singgasana, mereka raja dunia. Engkau ya Rasulullah, pemimpin dunia dan akhirat, beralaskan tikar di bawah berbekas. Enak mana? Di istana atau di bawah pohon? Enak mana? Di atas permadani dan singgasana sama di atas tikar? Kan begitu. Tapi Rasulullah mengatakan, ya Umar. Umar itu nangis, lihat terus begitu nangis. Ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah. Kata Rasulullah pendek, lahumud dunya walanal akhirah. Bagi mereka kehidupan dunia, bagi kita kehidupan akhirat. Kan kita begitu kan? Teori Qur'annya pahamnya adalah dunia adalah permainan yang melalaikan. Wah, padahal golek dunia terus seperti ini. Ya sudah, itulah paham dan trust kita itu loh belum tentu merasakan. Kalau benar bahwa dunia itu melalaikan,
Ya senyum kayak Rasulullah melarat dalam tanda kutip ya. Kelihatan melarat tapi senang dan bahagia. Berat. Berat. Umar keluar dari rumahnya di satu malam. Kelaparan menahan dengan satu batu. Ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar, malam-malam begini, ma akhrajaka. Apa yang membuatku keluar dari rumah? Al-ju' kata Abu Bakar, aku kelaparan. Wih sama. Ditunjukkan Umar, saya menahan dengan satu batu. Kemudian Abu Bakar, saya dengan dua batu. Mereka berdua datang kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, ada apa kalian? Malam-malam keluar, ya Rasulullah, kami kelaparan. Ditunjukkan nahan batu. Umar satu batu, Abu Bakar dua batu. Orang katakan, aku juga lapar. Ditunjukkan tiga batu. Kita puasa lo kenyang. Hah? Sangat kenyang. Kita bulan Ramadan puasa kenyang. Kita puasa bulan Ramadan. Baru pagi-pagi duha sudah mikir, nanti takjilnya apa ya? Nanti takjilnya apa? Hadirin, hadirat. Maka memang perlu Al-Quran itu jelas, hadis itu jelas. Tapi sahabat itu mereka hidup dengan Rasulullah yang membimbing mereka, murabbir ruh, yang mendidik mereka, yang membimbing mereka. Guru spiritual para sahabat itu adalah Rasulullah. Kalau baca hadis, baca Quran, faham nggak? Faham. Tapi bisa sampai trust, sampai feel, sampai hakul yakin, ainul yakin, butuh murabbir ruh, butuh guru spiritual, butuh seorang yang membimbing dirimu. Rasulullah itu murabbir ruh, guru bagi para sahabat. Para sahabat guru bagi para tabi'in, karena para tabi'in belajar dari Ali bin Abi Thalib, belajar dari Abu Bakar, belajar dari Umar, belajar dari Uthman, belajar dari Ali, belajar dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, turjumanul Quran, belajar dari Abdullah bin Umar bin Khattab, belajar dari sahabat Abu Hurairah, belajar dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, belajar dari Ummu Salamah, belajar dari Ummul Mukminin Maimunah binti Ramlah. Ada nama-nama di kalangan sahabat, mereka adalah para murabbir ruh. Mereka adalah para guru spiritual. Khalid ibn al-Walid, panglima perang di medan laga, nggak ngurusi pendidikan. Ikrimah bin Abi Jahal di medan laga, panglima. Dua orang ini kalau sudah maju di medan perang, menang tok wis, menang tok, tidak kalah-kalah. Apa gerangan rahasia? Ternyata Khalid ibn al-Walid tiap maju ke medan perang, beliau selipkan potongan rambut Rasulullah SAW pada helm perang. Abu Ayyub Al-Ansari. Dengar Abu Ayyub Al-Ansari? Siapa Abu Ayyub itu? Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Ketika Rasulullah meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah, maka seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah SAW yang beliau mengendarkan unta beliau Al-Quswa. Ya Rasulullah, silahkan di rumah saya. Ya Rasulullah, jadikan rumah saya rumahmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Semua menawari Rasulullah SAW untuk singgah di rumahnya. Kata Rasulullah, dah, lepaskan tali kekang, atau ya tali kekang ya. Lepaskan tali kekangnya. Innaha ma'mur, sesungguhnya biarkan unta ini berjalan. Ia dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan menyusuri kota Madinah, muter balik, kemudian berhenti. Cucuk. Rasulullah bertanya, ini pekarangan siapa? Ternyata ini pekarangan Abu Ayyub Al-Ansari. Waduh, senangnya Abu Ayyub Al-Ansari. Semua orang itu pengen rumahnya disinggahi oleh Rasulullah. Ini tiba-tiba unta Rasulullah berhenti di depan pekarangan kebun Abu Ayyub
Al-Ansari. Maka beliau dengan bangga sukacita, ya Rasulullah, ini rumahku. Ya Rasulullah, silahkan ke rumahku. Rumahku 2 lantai. Engkau di atas ya Rasulullah, aku yang ada di bawah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah itu, karena di rumah Abu Ayyub ada Rasulullah, seluruh penduduk kota Madinah itu kemudian datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari hanya untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bawa pakaian, ada yang bawa kain, ada yang bawa baju, ada yang bawa kurma, ada yang bawa gandum, bawa segala macam hadiah. Kenapa? Bukti rasa sayang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, apakah suami Anda mencintaimu? Wah, yang jawab sini iya. Bu. Bu. Kalau cinta tapi tangan kosong, kalau cinta nggak tangan kosong dong, saban pulang kok tangan kosong. Ya nggak harus mahal, tapi hadiah-hadiah kecil, ya, yang menunjukkan bagaimana kasih sayang seorang suami kepada istri, gitu ya. Mohon maaf, sore, dulu, mohon maaf, dulu masa-masa PDKT dan pacaran bawa hadiah, bawa coklat, ya. Bahasan sudah berumah tangga, selalu besan katanya. Ya Allah. Naam, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka sahabat semua datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, termasuk Ummu Sulaim. Siapa, Bu? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang beliau hidup sendiri dengan anaknya Ummu Sulaim, karena sudah ditinggal oleh suaminya Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim juga hartanya nggak banyak, tidak kaya raya, nggak punya harta. Ia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau yang lain memberikan macam-macam, ya Rasulullah, saya seorang perempuan yang tidak berharta. Kalau ada sesuatu di rumahku, maka itu hanya untuk sekedar menyambung hidupku, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tapi yang paling berharga dalam hidupku adalah anakku Anas bin Malik. Ya Rasulullah, aku hadiahkan anakku untuk engkau. Ini Anas bin Malik, hadiah dariku untuk engkau ya Rasulullah. Karena punyanya anak, maka anaknya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas saat itu adalah anak yang beranjak besar, si ABG. Maka kemudian dia menjadi sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian menjadi orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaturkan segala kebutuhan internal dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ya Allah. Nanti Anas ini punya putra namanya Malik bin Anas, itulah Imam mazhab Maliki. Bu, Imam Malik bin Anas itu gede, ganteng, gagah. Orang-orang madhab Maliki itu, rata-rata orang-orang yang bermadhab Maliki, orang yang ganteng-ganteng, gagah-gagah. Karena barokah imamnya barokah dari ayahnya. Kenapa? Ayahnya merupakan anak yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sepanjang hidupnya berada di dekat Rasulullah, di dalam rumah Rasulullah. Itu Anas bin Malik. Wah, luar biasa. Anas mengatakan, tidaklah turun Al-Quran, kata Anas, tidaklah turun Al-Quran kecuali aku orang yang tahu tentang di mana ayat itu turun, tentang apa ayat itu, dan karena apa ayat itu turun. Itu Anas bin Malik. Ya Allah. Bu. Jadi ternyata gitu ya, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, bukan sekedar baca,
Berguru, meguru, kamu punya ustadz, punya guru, punya murabbir ruh. Bu, kalau ngaji kudu ada ustadznya, jangan denger MP3 tok. Gitu ya. Jadi kalau mengkaji kajian Islam harus jelas murabbir ruhmu siapa. Bukan kajian YouTube. Bukan pula potongan-potongan reel dan Instagram yang nggak jelas siapa yang buat dan nulis. Loh, tapi ini pakai Quran tapi hadis. Dia betul pakai Quran pakai hadis gitu loh. Tapi siapa yang menulis? Siapa yang menyampaikan? Beb, karena orangnya ikhlas jadi nggak disebutkan. Lah, memang para mufassirin, para muhadithin, ahlul hadis, ahlul Quran, fuqaha nggak ikhlas. Mereka tetap mencantumkan nama mereka dalam karya-karya ilmiah mereka. Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar, sebutkan namanya. Bukan berarti nggak ikhlas. Ikhlas itu bukan anonim. Ikhlas itu bukan tanpa nama. Justru tanpa nama itu dalam ilmu hadis itu merusak. Kenapa? Ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Kenapa? Karena mata rantai sanadnya jelas. Sumbernya jelas, orangnya jelas, yang menyampaikan jelas, orang itu jelas. Siapakah orang itu? Namanya siapa? Latar belakangnya bagaimana? Kemampuan akademiknya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Terus bagaimana? Perilaku ibadahnya bagaimana? Itu menyebabkan hadis itu sahih atau hasan atau dhaif. Orangnya, mata rantai para perawinya. Nah, kita sekarang belajar kok dari potongan-potongan reels, potongan-potongan TikTok yang nggak tahu sumbernya dari mana. Isinya betul, iya, tapi siapa yang menyampaikan? Kalau ternyata potongan demi potongan itu menggiring engkau untuk menjadi orang yang radikal, bagaimana? Kan cara membentuk orang nggak langsung. Anda akan ditarik pelan-pelan kok. Anda ditarik pelan-pelan. Karena yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu Abdurrahman bin Muljan, Ibnu Muljan, orang yang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Jangan keliru. Bukan orang kafir. Bukan orang nggak ngerti agama. Bukan nggak ngerti fikih, bukan nggak ngerti hadis, tahu. Tapi dia membunuh Ibnu Muljan. Yang memenggal kepala Al-Hasan, kepala Al-Husain itu orang yang paham Al-Quran. Yang menghalalkan darah, gitu ya, yang menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib, yang menghalalkan darah Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang faham dan menguasai Al-Quran, faham hadis. Dan itu sejarah dari dulu. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak mau, ingat, mereka tidak mau belajar dari para sahabat. Mereka berani membunuh sahabat, mereka berani membunuh Ali, mereka berani membunuh Muawiyah. Kenapa? Tidak mau guru. Cukup bagi kami Al-Quran, cukup bagi kami hadis. Gak mau guru. Gak mau Ali bin Abi Thalib, gak mau Muawiyah, gak mau Abdullah bin Abbas, gak mau Abdullah bin Umar bin Khattab. Tidak mau guru. Akses Quran hadis langsung. Itu hanya mengurang sejarah kalau sekarang terjadi. Ini tentang apa kok kemari? Tentang iman tadi itu loh, ya. Pertama faham dulu. Paling luar itu fahmun, faham, understand. Kemudian trust, iman. Kemudian feel, merasakan. Maka Rasulullah itu sepanjang hidup nggak enak. Rasulullah sepanjang hidup bertemu dengan berbagai macam masalah.
Di Mekah yo ketemu masalah, di Madinah ketemu masalah kan? Ketemu masalah. Tapi memang Allah Ta'ala pengen karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu Al-Quran, maka Rasulullah merasakan apa yang di dalam Al-Quran. Kita merasakan nggak? Kita merasakan nggak? Kadang-kadang, kadang-kadang. Itu pun masih butuh bimbingan bagaimana ainul yakin, mana hakul yakin. Kita masih ayat kedua ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Masih situ aja ternyata masih jauh. Masih 6.600 sekian ayat, masih banyak. Masih jauh. Ya, ngajinya seminggu sekali. Kalau jangkep, waduh. Solusi dong, Beb. Solusinya belajar. Solusinya belajar. Solusinya memang harus punya guru spiritual. Oleh sebab itu Abu Bakar saban hari ketemu Rasulullah. Umar saban hari ketemu dengan Rasulullah. Para sahabat saban hari ke masjid ketemu Rasulullah. Gak ketemu tuh gak enak. Gak ketemu itu sedih. Rasulullah sakit di akhir hayat semuanya bingung. Kenapa? Karena sebagian dari hidup mereka adalah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang harusnya begitu. Nah, kita sudah kena tipu teknologi informasi sih. TikTok lagi. Diinfokan masih begitu sudah kita kacau. Oke. Masih ayat dzalikal kitabu la raiba. Kitab itu yaitu Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, huda petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama orang bertakwa adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah. Ciri yang pertama orang bertakwa. Ciri pertamanya satu, menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah. Hudal lil muttaqin, hidayah, petunjuk, navigasi kehidupannya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kapan? Kapan? Kapan terakhir? 28 Ramadan. 28 Ramadan. Awal Ramadan, akhir Ramadan. Wassalam. Oh, ini cuma ayat 2 tok dikasih. Dua pertemuan. Waduh, rek. Ya perlu ya, kita mengkaji Al-Quran, tafsir lebih deep, lebih dalam, pelan-pelan itu. Karena memang harus begitu. Mohon maaf deh. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad mulai 40 sampai usia 62 tahun sekian. 23 tahun Quran itu turun sedikit-sedikit. Kenapa sih? Itu tadi, sedikit understand, trust, feel, begitu prosesnya. Prosesnya memang begitu, maka butuh 23 tahun. Lah ini pertemuan pertama, terakhir bar. Oh, ya. Aduh. Itu yang hidup sama Rasulullah tiap hari aja begitu. Nah, kita ngaji. Itulah. Makanya karena kita bener-bener deh, kita ini tertipu gitu loh. Kita ini tertipu. Kenapa? Barometernya Pak, kita merasa aman, kita merasa benar, kita merasa ahli surga. Padahal hidupnya kan nggak sepahit Rasulullah kan. Padahal para ulama wassalihin itu hidup dalam kepahitan, hidupnya nggak enak. Kita bergelimang kemegahan dan kemewahan, sembahyang yo, alhamdulillah. Lantas merasa sudah aman. Waduh. Sirek. Mereka yang abadi dalam sejarah Islam, lihat kehidupan mereka bagaimana. Lifestyle-nya itu loh bagaimana. Coba deh. Imam Malik itu lifestyle-nya bagaimana, Imam Bukhari itu lifestyle-nya bagaimana, Imam Muslim lifestyle-nya bagaimana. Itu loh para ulama. Lihat deh, lifestyle hidup mereka bagaimana. Jujur. Kok ke Nabi ke sahabat kejauhan. Para ulama nih, lifestyle-nya bagaimana. Udah dah, wallahu taala alam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ha?
Oh. Kira tergantung susunya nanti. Kakak Ramadan kan ada alasan suka Ramadan Bibi. Oh iya Ramadan. Insya Allah nanti dibicarakan setelah Ramadan selesai. Kan masih suasana Ramadan ya. Alhamdulillah, semoga diberikan panjang umur, sehat, manfaat, barakah, didekatkan dengan Allah, didekatkan dengan Rasulullah, jadikan hamba-hamba pilihan. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya Habib mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.